Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memulai deres kitab kuning yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, asli ulama Jawa. Nama kitab ini Qami'ut Tughyan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Segala puji bagi Allah semata yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat. Salawat salam semoga terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat-mukjizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Dan salawat serta salam tadi semoga juga terlimpah kepada seluruh keluarga Nabi, anak, istri dan cucu-cucunya, dan para sahabat Nabi, murid-murid yang sehari-hari menyertai beliau, hidup sezaman dengan beliau. Alladzina fa'alul hasanat, yang mana seluruh keluarga dan para sahabat itu senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Amma ba'du, fayaqulul murtaji min rabbih afwaz zallat wa qada'al hajat Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Selanjutnya, seorang yang senantiasa mengharapkan ampunan dosa dari Tuhannya dan mengharapkan terkabulkannya hajat-hajat, yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, mengatakan, titik 2, qad tala taraddudu fikri fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Telah lama aku berkeinginan untuk mentashih, mengedit nadhaman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahia fi dakhil kitabihil masyhur bi syu'abil iman. Nazam-nazam tadi
ada di dalam kitab beliau yang sangat terkenal yang berjudul Syu'abil Iman, cabang-cabang iman, Al-Mu'arrabah, yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Aslinya bukan bahasa Arab tapi bahasa Urdu, lalu diarabkan, lalu sekarang diindonesiakan. Al-Mukhtasarati min Syu'abil Iman Al-Farisiyah, yang mana itu rangkuman dari kitab Syu'abil Iman yang berbahasa Persia. Mereka pakai bahasa Urdu biasanya. Lil Allamah As-Sayyid Nuruddin Al-Iji, karangan seorang yang sangat alim yang bernama Nuruddin Al-Iji. Wahia min Bahril Kamil, nazam-nazam atau syair-syair tersebut tersusun dari Bahar Kamil. Bahar dalam syair Arab itu wazan lagu. Contoh, ada Bahar Tawil, wazannya seperti ini: fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ada juga Bahar Rajaz, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Ada juga Bahar Wafir, mufa'alatun 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 mufa'alatun. Ada juga Bahar Hazaz, mafa'ilun 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 mafa'ilun. Ada Bahar Madid, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Ada Bahar Basit, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ada Bahar Kamil, mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Lah, syair nazam dalam buku ini dari Bahar Kamil, berarti mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Semua nanti melakukannya seperti itu. Contoh satu atau dua bait: alhamdulillahilladzi qad sayyara imana
sinda syu'ab fatutammamu hadhi buyutun min kita bil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu. Lha padha wazane mutafailun 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 mutafailun. Wahya min bahril kamil, nazam atau syair dalam buku ini dari bahar kamil. Wa ajza'uhu mutafailun sitta marrat. Wazan bahar kamil itu mutafailun dibaca 6 kali. Mutafailun 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 mutafailun. Wa adadu abyatiha sittatun wa ishrun. Jumlah bait-baitnya ada 26. Wal ghalib annaha makhbunah. Pada umumnya bait-bait dalam buku ini, dalam nazam ini itu makhbunah. Makhbunah itu huruf kedua disukun. Wazan aslinya mutafailun. Mutafa huruf kedua ta. Tapi kalau makhbunah ta itu disukun. Bukan berbunyi mutafailun, tapi berbunyi mutfailun mutfailun mutfailun. Makanya bunyinya alhamdulillah 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 mutfailun. Nah, itu namanya makhbunah. Thumma lamman syaraha sadri, kemudian ketika telah lega hatiku. Lamman syaraha sadri, ketika telah lega hatiku. Aradtu an aktuba 'alaiha syarhan, saya ingin menulis buku penjelasan atas nazam-nazam tersebut. Nafi'an li wali abna'i jinsi, yang insyaallah berguna bagiku juga bagi putra-putra bangsaku, sesama bangsa Indonesia. Mimman arada falahan, yakni orang yang menginginkan keselamatan, keberuntungan. Jumlah bait aslinya 26. Wazidtu 'alaiha thalathata abyatin fi awwaliha, saya tambahkan atas 26 bait itu 3 bait di awalnya, berarti menjadi 29. Wazata Abdul Mun'im baitan fi akhiriha, lalu Syekh Abdul Mun'im menambah 1 bait di akhirnya, berarti malih pira? 26 tambah 3 awale 29 tambah 1 akhire 30. Fasarat jumlatul abyati 30, maka jadilah jumlah bait-baitnya ada 30. Wasammaituhu qami'at tughyan ala manzumati syu'abil iman. Buku syarah ini saya namakan dengan nama
qami'ut tughyan ala manzumati syu'abil iman. Wa as'alullahal karim ayyanfa'a bihi bimannihi wa karamihi. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah agar sekiranya Allah memberikan kemanfaatan lantaran buku syarah ini, bimannihi wa karamihi, dengan anugerahnya dan dengan kemurahannya. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sungguh Allah maha kuasa atas apapun yang Dia kehendaki, dan Allah maha pantas mengijabai segala permohonan. Amin. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutammamu. Segala puji adalah hanya milik Allah. Allah yang telah menjadikan iman seseorang memiliki banyak cabang. Fatutammamu, insyaallah pembahasan tentang cabang-cabang iman nanti akan disempurnakan, dibahas dengan tuntas. Maksud iqrari bilhamdi mu'taqidan anna kulla sana'in lillah. Saya menyatakan ikrar saya menyatakan ikrar saya dengan meyakini bahwa segala puji hanya milik Allah. Wal muradu bihadzal baiti anna a'malal iman dzawatu ajza'in wa khisalin. Yang dimaksud dengan bait ini adalah bahwa amal-amal yang menjadi manifestasi dari keimanan itu memiliki banyak bagian dan cabang. Wahyallati tazitu a'malul insan bil ityani biha wa tanqusu bitarki syai'in minha. Amal-amal iman yang merupakan manifestasi keimanan itulah yang bisa bertambah karena melaksanakannya dan bisa berkurang karena meninggalkannya. Ada istilah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apa yang dimaksud iman bisa bertambah, bisa berkurang? Kalau yang dimaksud itu pokoknya iman, ya nggak mungkin berkurang. Iman itu keyakinan bulat. Kalau dari keyakinan bulat 100% berkurang, namanya ragu, bukan yakin. Kalau ragu, namanya bukan iman. Jadi kalau pokoknya iman nggak mungkin berkurang. Perkara ada hadis yang mengatakan iman bisa tambah, bisa kurang. Yang tambah yang kurang itu bukan pokoknya iman, tapi
amal soleh, amal perbuatan yang itu manifestasi dari iman. Kalau amalnya kadang tambah, kadang apa? Kadang kurang. Wa amma aslul iman alladhi huwa tasdiqu fala yanqus. Adapun pokoknya keimanan, yakni tasdik, meyakini sepenuhnya, yakin secara bulat, fala yanqus, maka itu tidak mungkin berkurang, tidak mungkin turun. Li'annahu law naqasa lakana syakkan. Sebab keyakinan bulat itu andai berkurang, namanya bukan yakin, namanya keraguan. Wala yasihul imanu ma'asyakki. Sedangkan iman itu tidak sah kalau disertai apa? Keraguan. Dah, penjelasan bahasanya tidak usah. Hadhi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma tara syamsun fis samai wa anjumu. Ini adalah bait-bait yang kami ambil dari kitab Imam Al-Qushini. Siapakah Imam Al-Qushini itu? Man qala ba'da salatina wa nusallim, yakni seorang ulama yang berfatwa setelah kami bersolawat salam. Bersolawat salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, juga para sahabatnya. Niat bersolawat salam itu sebentar apa lama? Madara syamsun, kami niat bersolawat salam selagi matahari masih berputar, fis sama, di langit, wa anjum, juga bintang-bintang maupun planet-planet yang lain. Artinya kami tetap bersolawat sampai hari kiamat. Penjelasan syair, maksudnya hadhir risalatu abyatun ma'khudatun min kitabis Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Fanani Al-Malibari. Buku kecil ini adalah bait-bait yang diambil dari kitab karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad yang bermadhab Syafi'i, yang berbangsa Kushin, juga berbangsa Fanan, lalu berbangsa Malibar. Walidzalika kana adadu ma fil abyad mithla ma fin nasri. Karena bait ini diambil dari kitab tersebut, maka jumlah cabang iman yang ada dalam bait-bait ini sama dengan jumlah cabang iman yang ada dalam kitab prosa. Ada tulisan prosa, ada tulisan puisi. Prosa dalam bahasa Arab nasr,
puisi dalam bahasa Arab syair. Jumlah cabang-cabang iman yang tertulis dalam syair ini sama dengan jumlah cabang-cabang iman yang tertulis dalam kalimat prosa. Maksudnya, inna sahiba hadhihi risalah wulida fi kushin min mudni Malibar ba'da tulu'i syamsi min yaumil khamis al-thani ashar min syahri Sya'ban sanata thnataini wa sab'ina wa thamanimi'ah. Penulis buku kecil ini dilahirkan di daerah Kushin. Kushin itu bagian dari perkotaan Malibar. Lahirnya setelah terbit matahari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Sya'ban tahun 872. Sepirang tahun ini? Sekarang 1435, 34, ya, hitungan, wes akeh, hampir 600 tahun, ya kan, sekitar 540 tahun. Wa naqalahu ammuhu al-Qadhi Zainuddin bin Ahmad ila Fanan wa huwa saghir. Lalu diajak pindah oleh pamannya, yakni Al-Qadhi Zainuddin, ke daerah Fanan. Makanya sebutannya apa? Al-Kusini Al-Fanani. Lahir di Kusin tapi pindah ke Fanan. Cara Marzuki Al-Blitari Thummal Malangi. Ada dua kebangsaan, bangsa Blitar lan bangsa Malang. Saat beliau masih kecil, diajak pindah itu saat beliau masih kecil. Walahu musannafatun katsirah. Beliau Syekh Zainuddin ini mempunyai banyak tulisan. Kahidayatil Adhkiya, seperti kitab Hidayatil Adhkiya, Tuhfatil Ahya, Irsyadil Qasidin, Fi Ikhtisari Minhajil Abidin. Kitab Irsyadil Qasidin, rangkuman dari kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Langsung, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Cabang-cabang iman kita ada 77. Bid'un itu 7, ainun itu 70. Bid'un wa ainun berarti 77. Apanya yang 77 itu? Syu'batan, cabangnya. Yastakmilanha, benar-benar akan berusaha menyempurnakannya. Ahlu fadlin, orang-orang yang memiliki keutamaan, tekad yang lebih. Ya'zumu, yang tekadnya besar. Bisa juga dimaknai yastakmilanha,
benar-benar menganggapnya telah sempurna. Bisa juga begitu, berusaha menyempurnakan atau menganggapnya sempurna. Yakni maksudnya annal khisalal mutafarri'ata 'anil iman sab'un wa sab'un, bahwa cabang-cabang yang menjadi bagian dari iman jumlahnya ada 77. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Riwayat para perawi termasuk Imam Bukhari, bahwa cabang iman itu ada 77. Yang paling afdal membaca la ilaha illallah. Ini hadis Bukhari sahih. Aneh sekali kalau ada orang tidak mau membaca la ilaha illallah. Bacaan itu namanya tahlil. Aneh bin ajaib. Yang paling afdal, yang paling tinggi derajat keimanan, derajat cabang-cabang iman itu bacaan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Nggawe polisi tidur ojo dhuwur-dhuwur, ganggu. Ojo nyebar paku cak, sing tukang tambal dan ganggu. Singkirkan itu bagian dari iman. Jangan ada tarian-tarian ilegal, pungli itu ganggu orang lewat, ya kan? Ganggu orang lewat, ganggu secara maknawi. Mbak-mbak jangan berpenampilan tidak senonoh, pakaiannya super MTT, super metetet, metu titik. Sakne Pak Opek sholat raiso khusyuk, mengganggu perjalanan rohani ketika hendak menghadap Allah, mengganggu konsentrasi. Saya dengar katanya di Amerika berpakaian tidak senonoh di jalan umum itu termasuk dilarang karena mengganggu para supir dan bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Gambar-gambar neng burine bak truk. Singkirkan itu, bagian dari keimanan. Ya dah. Anak yang sudah mendapat jalan baik untuk nikah, mendapat calon dengan cara yang baik, tidak pakai gendaan, sudah dipertimbangkan sifat-sifat akhlak dan agamanya, dipertimbangkan nasabnya, bibit, bebet dan bobotnya, dan sudah beristikharah. Ya, tolong orang tua jangan menghalanginya, toh sudah baik.
menurut kiainya juga baik, sudah istikharah. Hanya karena alasan lagi paing, hanya karena alasan ngalor ngulon, hanya karena alasan lewat gunung Pegat, hanya karena alasan ketemu selawe, lalu keinginan baik itu dihalangi. Jangan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang iman. Itu loh. Pengurus pondok, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dimintai tanda tangan surat keterangan untuk ngurus nikah, nggak usah bulet-bulet, segera layani itu, jangan dihalang-halangi. Yang repot lurah pondoknya juga kepingin. Men arep rabi karo sapa? Iko, Kak saya beri izin. Nah, kuwi. Cabang iman yang paling afdol membaca la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan memiliki sifat malu adalah cabang dari iman. Cabang dari iman, memiliki sifat malu. Ojo dadi wong randuwe isin. Wis gedhe mangan karo ngadeg mlaku-mlaku ning dalan ya ora isin. Wis gedhe katokan cekak ya ora isin. Wis gedhe atus ning kali muda cawetan tok ya ora isin. Wis gedhe sik njalukan ya ora isin. Duwe isin itu bagian dari iman. Penjelasan bahasa kita tinggalkan. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin, berimanlah. Cabang iman pertama, iman pada Allah. Bi rabbika, kepada Tuhanmu. Wal malaiki, juga beriman kepada para malaikat, bahwa malaikat itu ada. Orang yang mengingkari wujud malaikat kafir karena menentang rukun iman. Wal kutub, dan mengimani adanya kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wal anbiya, mengimani para nabi, yakin bahwa Allah mengutus para nabi, yakin bahwa nabi itu benar, tidak pernah bohong. Orang yang menganggap nabi bohong berarti dia kafir. Wa bi yaumi yafnal alamu, dan meyakini, mengimani tentang hari hancurnya jagat ini. Napa? Kiamat. Dzakaran nazimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin. Si pembuat nazam, maksudnya pengarang kitab, dalam bait ini menyebutkan 5 cabang iman. Fasyu'batul ula al-iman bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu, fardun la mithla lahu, samadun la nidda lahu. Cabang iman yang pertama adalah mengimani, meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. Sama sekali tiada Tuhan yang menyekutuinya. Fardun, maha tunggal, la mithla lahu, sama sekali tiada yang
menyamainya. Samadun la niddalahu, samadun la niddalahu, Allah tempat bergantung bagi seluruh makhluknya, tiada yang menandinginya. Azaliyun qaimun abadiyun, Allah bersifat azali tanpa ada permulaan, tidak ada waktu yang mendahului Allah. Dan Allah itu maha berdiri sendiri, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan makhluk. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh meyakini Allah menempat di suatu tempat. Tempat itu dunia, dunia itu makhluk. Kalau Allah menempat, berarti Allah butuh makhluknya, dan itu tidak mungkin. Kalau Allah menempat di makhluknya, sebelum Allah membuat makhluk, nempat di mana? Wong dulu belum ada makhluk. Ya. Abadiyun, Allah maha kekal. La awwala li wujudih wala akhira li abadiyatih, tiada permulaan bagi wujudnya dan tiada akhir bagi keabadiannya. Qayyumun la yufnihil abadu wala yughayyiruhul amadu, Allah zat yang maha berdiri sendiri, tidak akan dibuat fana oleh waktu dan tidak akan dirubah oleh zaman. Bal huwal awwal wal akhir, akan tetapi justru Allah lah zat yang maha awal dan yang maha akhir. Wal zahir wal batin, zat yang maha zahir dan yang maha batin. Munazzahun an munazzahun anil jismiyah, tidak mungkin wujud Allah bersifat fisik, punya jasmani, terus ganteng, duwe bokong, ora mungkin, mustahil. Laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ini iman pertama, mengimani Allah itu ada, maha disembah, maha sempurna, maha awal, maha akhir, maha berdiri sendiri, maha esa. Wasyu'batu tsaniyatu al-iman bil malaikah, cabang iman yang kedua yakni mengimani para malaikat, mengimani para malaikat. Bi an tusaddiqa bi wujudihim, caranya Anda membenarkan, meyakini tentang wujudnya para malaikat itu. Kalau mengatakan malaikat tidak wujud, kafir. Ada sebagian aliran pemikiran filsafat, malaikat itu enggak ada sebetulnya. Yang ada sifatnya saja. Sifat yang cenderung baik itu malaikat. Dalam diri manusia ada sifat malaikat, ada sifat setan. Bukan wujud malaikat yang ada itu, tapi sifat yang melekat pada manusia.
quwwatun tad'u ilal khair wa quwwatun tad'u ila syarr. Ini di kitab Al-Manar Muhammad Abduh. Makanya ulama enggak senang dengan Muhammad Abduh karena punya penafsiran seperti itu. Malaikat itu bukan punya wujud. Menurut dia, malaikat itu potensi kebaikan. Jin, setan itu potensi kejahatan. Berarti enggak mengimani. Kalau malaikat itu hanya potensi, enggak punya wujud, bagaimana mungkin malaikat Jibril yang hanya potensi tok memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin malaikat Israel yang enggak punya wujud, hanya potensi saja, lalu bisa mencabut nyawa? Aneh-aneh. Ngerti ya? Yang jelas kalau Quran minal jinnati wan nas. Cabang yang kedua, mengimani adanya para malaikat, yakni dengan cara Anda meyakini membenarkan wujud para malaikat itu dan meyakini bahwa para malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah mengenai apapun yang Allah perintahkan pada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apapun yang mereka diperintahkan. Wahum ajsamun latifah dzawatu arwah. Wujud para malaikat itu adalah jisim halus, lembut, tak terlihat mata, tak terlihat oleh kasat mata, dan mereka punya ruh, mereka punya nyawa. Ja'alallahu lahum quwwatan 'ala tasyakkul. Allah jadikan untuk para malaikat itu kemampuan berubah bentuk, kemampuan menjelma. Kadang menjelma kayak pengemis. Makanya perawan-perawan ayu, kalau ada pengemis datang, Mbak, sudikah engkau saya jadikan istri? Jangan langsung ditolak, itu kadang malaikat itu. Makanya lek dijaluk santri gudikan ngalim aja ditolak. Iso-iso ngono kuwi malaikat. Hati-hati. Malaikat itu diberi kekuatan untuk berubah bentuk. Kayak koncone Kian Santang itu. Menjelma. Penampakan. Penjelmaan. Bi askalin mukhtalifah hasanah, dengan bentuk yang bermacam-macam dan baik. Berarti gak sing gudiken mau tutup. Pastikan lek santri gudiken tutup malaikat berarti. Sing ganteng-ganteng jaluk sampean iki kira-kira malaikat. Wa syu'batu tsalitsatu, cabang iman yang ketiga adalah al-imanu bil kutub, meyakini adanya kitab-kitab suci. Bi an tusaddiqa bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutub wahyun minallah. Caranya Anda meyakini bahwa semua yang diturunkan Allah kepada para nabinya, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya, itu merupakan wahyu dari Allah, bukan karangannya malaikat, bukan karangannya kanjeng Nabi. Yang menuduh itu karangan Nabi berarti dia kafir. Mustamilun ala ahkamih wa akhbarih. Wahyu tersebut berisi hukum-hukum Allah dan berita-berita dari Allah, berita langit. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini ngaji bareng kitab kuning, judul kitabnya Qawmi'ud Tughyan. Semoga ada guna dan faedahnya.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.